Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas modul 11A8 koneksi antar materi yang akan dibawakan oleh Sri Purwatiningsih, calon guru penggerak angkatan 6 Kota Palu. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan atau upgrading memberi tuntunan menuntun terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Refleksi filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara tentang dasar pendidikan. Kerangka dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang saya angkat ada 3, yakni kodrat alam dan kodrat zaman. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kita sebagai pendidik harus memberikan teladan yang baik dengan harapan peserta didik dapat meneladaninya demi membentuk karakter siswa, misalnya bersikap sopan dan ramah terhadap sesama, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Sedangkan kodrat zaman, yaitu pada pendidikan global menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Apalagi di tengah situasi seperti ini, anak dituntut untuk bisa menguasai IT sebagai salah satu sarana untuk mensukseskan pendidikan. Yang kedua adalah pengembangan budi pekerti dan pengembangan karakter. Dasar pendidikan kedua yang saya angkat ialah penanaman budi pekerti atau pengembangan karakter menurut Ki Hajar Dewantara. Budi pekerti adalah perpaduan harmonis antara pikiran, perasaan, dan kehendak, serta kemauan, sehingga menimbulkan tenaga semangat. Hal ini menjadi salah satu aspek penting yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pendidikan. Budi pekerti juga merupakan modal dasar kebahagiaan yang berbentuk kemanusiaan. Budi pekerti merupakan kunci untuk mencapai keselarasan dan keseimbangan hidup. Dan dasar pendidikan yang terakhir yang saya angkat adalah pendidikan harus menghamba pada anak atau berpihak pada murid. Pendidikan haruslah berpihak pada murid. Pendidikan haruslah menghamba pada sang anak. Pendidikan harus memerdekakan berdasarkan pelajar Pancasila. Kita sebagai pendidik menjadi pemimpin yang memerdekakan dan memberi teladan, memberi semangat, memberi dorongan, serta mengayomi peserta didik. Guru menjadi fasilitator dan motivator dalam pembelajaran sebagai mitra belajar bagi peserta didik. Karena tujuan dari pendidikan kita harus berfokus pada murid. Pendidik adalah penuntun, sehingga dalam pembelajaran di sekolah tugas guru menuntun, membimbing peserta didik dalam mencapai dan menemukan konsep-konsep dan membantu mereka menerapkan konsep yang sudah mereka pelajari dalam kehidupannya. Sehingga peserta didik tidak kehilangan arah dan membahayakan hidup. Di sini peran kita sebagai pendidik harus menuntun kebebasan anak tersebut untuk mencapai kebahagiaan lahir batin, serta keselamatan anak sesuai dengan kodratnya masing-masing. Karena anak dilahirkan sudah mempunyai talenta yang tersendiri. Kita hanyalah sebagai penuntun menuju jalan keselamatan dalam konteks merdeka belajar. Setiap guru adalah murid dan setiap murid adalah guru. Pendidikan dapat diperoleh di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Sekolah bukan satu-satunya sebagai tempat untuk memperoleh pendidikan, tetapi sebagai tempat transformasi pendidikan dalam ekosistem belajar. Refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 11. Pembelajaran berpusat pada guru.
Saya berpikir bahwa anak atau peserta didik adalah kertas kosong yang harus ditransfer dengan ilmu pengetahuan. Tugas saya seorang guru adalah untuk mentransfer pengetahuan dan keterampilan. Apa yang saya berikan kepada peserta didik sebagai suatu paket ilmu pengetahuan yang sesuai dengan tuntunan kurikulum. Pembelajaran adalah proses membuat peserta didik aktif. Pembelajaran terpusat pada peran guru sebagai pendidik sangat domain. Pembelajaran adalah kegiatan belajar mengajar di dalam ruang kelas, karena biasanya pembelajaran di luar kelas dilakukan oleh guru olahraga atau guru prakarya. Saya lebih terfokus ke tuntunan kompetensi sesuai dengan kurikulum dan cenderung melaksanakan pembelajaran sesuai apa yang tertulis dalam kurikulum dan harus menyelesaikan dalam satu semester sesuai dengan target kurikulum. Dalam pembelajaran di kelas, saya terfokus untuk target kurikulum dengan mengajar, memberi tugas. Saya berpikir sangat mudah dalam mengerjakan, karena memberikan materi, tugas, dan anak bisa mengumpulkan tepat waktu tanpa merefleksikan tentang pembelajaran yang memerdekakan anak. Saya juga sering mengeluh karena ada sebagian anak yang tidak mengumpulkan tugas, sulit diatur, dan lambat berpikir walaupun soal-soal atau tugas itu sangat mudah dan materi itu saya sudah jelaskan. Yang kedua adalah apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1, yaitu pembelajaran berpusat pada peserta didik. Yang kedua adalah pembelajaran di dalam kelas berdasarkan sistem AMO. Dan yang ketiga adalah merdeka belajar. Perubahan yang saya rasakan dari mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara, yakni sistem Among dalam pembelajaran. Proses pembelajaran di kelas saya berlandaskan sistem Among. Pembelajaran yang dilakukan di kelas bertujuan untuk mendidik anak sebagai subjek, bukan objek, karena anak adalah pusat pendidikan. Dalam pembelajaran tidak menghendaki paksaan-paksaan, melainkan memberi tuntunan. Bagi anak agar dapat berkembang dengan selamat baik lahir maupun batinnya. Menyadari bahwa setiap anak itu istimewa, unik, dan memiliki potensi dalam dirinya. Dalam sistem Among, anak dididik di sekolah sesuai dengan bakat dan minat. Pendidik sebagai Tukuri Handayani berperan menuntun, mengasuh, membimbing anak sesuai kodratnya agar jiwanya merdeka lahir dan batin. Guru memberikan kebebasan pada anak dalam memilih gaya belajar yang mereka sukai. Dari yang tadinya hanya menuruti instruksi akan berubah menjadi merdeka belajar. Yang terakhir adalah apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah meningkatkan karakter peserta didik. Meningkatkan karakter peserta didik dengan membiasakan yang secara kontinu seperti mengawali aktivitas pembelajaran dengan berdoa, saling memuji di antara teman, selalu memberi kata-kata positif untuk teman sebangku atau sekolah. Kata terima kasih untuk bantuan atau pujian dari teman. Kata maaf jika melakukan kesalahan, baik sengaja maupun tidak, membudayakan budaya lokal untuk mentransformasikan pendidikan karakter anak. Yang kedua adalah mendorong dan memotivasi peserta didik. Mendorong dan memotivasi peserta didik untuk saling berbagi solidaritas jika ada salah satu warga sekolah yang mengalami kekurangan. Misalnya mengalami musibah, orang tua meninggal, membiasakan anak mencintai lingkungan kelas atau sekolah. Dan yang terakhir adalah disiplin terhadap waktu. Disiplin terhadap waktu di sini dalam konteks saya sebagai pendidik dan tentunya peserta didik harus disiplin datang tepat waktu ke sekolah sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan.
Jika kita sebagai pendidik memberikan semangat serta memberikan dorongan dalam menanamkan nilai karakter kedisiplinan dan kerjasama tolong-menolong dalam setiap kegiatan yang ada di sekolah. Demikianlah pemaparan tentang modul 118 demonstrasi kontekstual.